Pada edisi Minggu Ceria ini kita update Picup lagi yuk. Ya, hitung-hitung buat menenangkan member Picup serta untuk menambah hasanah pengetahuan Anda. Serta tidak lupa juga untuk mengisi kekosongan schedule liburan Anda. Edisi kali ini adalah 27 Maret. Tanpa berlama-lama, yuk kita sikat bareng-bareng. Check it out. Seperti biasa, segmen pertama adalah curhat para VTuber. Lucu ben ngakak juga ya, Picup di negara asalnya Malaysia nggak laku, malahan di Indonesia laris manis. Ya itulah Indonesia. Wah murah banget kata Indra Kens. Padahal nih, konsep Picup nonton iklan dapat duit itu udah lama banget. Dari saya SMP tahun 2004-an sudah ada. Waktu itu nonton iklan dapat duit. Dapatnya 500 perak aja udah gede. Kalau mau dapat banyak iklan kudu bayar. Itu bukan hal baru lagi coy. Yang ngeyel itu leader-leader yang udah kaya dengan jualan pipi sampah dan nipu orang. Mereka sengaja ngeyel agar member-membernya nggak nuntut dan terus mau DPHP sampai mati. Inilah desain keren para leader Picup. Konten kreator YouTube kalau tidak bahas Picup pasti kagak laku. Semoga cepat ada kejelasan dan semoga cepat manajemen Picup pakai baju oranye. Semua member dihimbau tetap tenang. Banyak info yang nggak benar terus beredar saat ini. Abaikan atau buang ke dalam WC, beres kok. Kita makhluk. Dan haters juga makhluk. Ngapain takut? Pendowo 5 sudah nggak bahas Picup lagi. DHI pun sudah menyerah, tinggal sikit batu akik aja yang masih halu. Krocok-krocok Picup nggak usah dipikirin, mereka cuma caper doang. Owner, manajemen, dan founder saja sudah pada ngilang. Dan aplikasi Picup aja sudah tidak ada lagi. Apa yang mau diharapin coba? Lama-lama, member fanatik akan sadar dengan sendirinya. Waktu yang berbicara. Biarkan mereka ngopi-ngopi dulu. Biar tambah halu mereka itu. Betul. ODGJ harus ngopi biar cepat sadar. Hahaha. Para Pandawa 5 sudah terkubur bersama Picup. Di batu nisan juga nggak tertulis nama mereka. Dulu konten kreator Picup disebut Pandawa 5 karena ada 5 orang. Kemudian salah satu anggota Pandawa 5 ada yang keluar, jadi tinggal 4 orang. Jadi sudah tidak bisa lagi disebut Pandawa 5. Soalnya Pandawa itu kan harus 5, nggak boleh 4. Pandawa 5 minus 1 jadi Pandawa 4. Itu pun mereka sudah tidak intens lagi bahas Picup. Malah mereka bahas topik lain. Tenang teman-teman, channel MFBS tidak menghilang, melainkan hanya upgrade dan akan muncul versi baru. Itu kata Oma KVI. Bisa dipercaya nggak ya? MFBS kontennya sudah dihapus. Konten kreator Pandawa 5 sudah tidak bahas Picup lagi. Bahkan DHI sudah menyatakan gak bahas Picup lagi. Kalau info dari manajemen saya pastikan gak ada yang dapat bocoran, karena manajemen tersebut sudah hilang dari peredaran. Soal channel MFBS yang di take down itu menunjukkan kepanikan yang luar biasa dari Pak Wilbert Karimun. Karena kasus yang dihadapi olehnya di Mabes Polri terus berjalan. Maka dari itu mereka menghilangkan semua barang buktinya. Padahal atas kejadian tersebut akan menambah persoalan baru buat Pak Wilbert selaku afiliator Picup. Dan semoga orang-orang yang membodohi kita dalam hal ini jutaan member segera masuk dalam penjara. Amin. Tumpuan harapan tinggal di Gus Sigit, Tim 9 dan Kiai Eman. Sebagai VTuber sejati kami tetap menunggu sampai titik darah penghabisan. Semangatnya sih udah bagus, cuman lihat kenyataan dong. Isi konten MFBS kan marketing plan Picup yang lama, jadi sudah nggak relevan lagi, sehingga isinya sudah nggak begitu bermanfaat. Dan marketing plan Picup yang baru pastinya mengikuti aturan dari SWI yang sudah menormalisasi Picup. Jadi kita harus tetap positif thinking aja. Para konten kreator sih sudah sadar dari dulu, cuma memanfaatkan situasi aja. Mereka bikin konten tentang Picup buat menambah viewer channelnya dan nambah AdSense. Lama-kelamaan juga mereka bakal berhenti bikin konten tentang Picup. Karena member nggak mau nonton lagi sebab sudah hafal. Apapun konten terbaru yang diupload konten kreator, intinya masih sama, yaitu PHP lagi dan PHP lagi.
alias PHP tiada akhir. Kalau konten kreator bikin konten tentang pidup terus, malah dihujat membernya. Di sini member halu menghujatnya karena cuma info tanpa bukti. Dan kalau konten kreator nggak bikin konten tentang picup, semakin menunjukkan ketidakjelasan picup itu sendiri, alias menyadarkan member yang masih halu. Dengan kata lain, para konten kreator ini sudah kena skakmat atas kelakuannya sendiri. Hidup konten kreator. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema pertama yang akan kita bahas adalah totalitas. Totalitas itu suatu keharusan jika ingin berhasil. Apapun pekerjaan yang Anda lakukan tidak akan pernah berarti apa-apa jika hanya dikerjakan setengah hati. Totalitas sangat diperlukan manakala kita mengerjakan sesuatu pekerjaan atau tugas. Tidak peduli apapun profesi Anda. Semua profesi tersebut akan begitu bermakna dan penuh rasa nikmat ketika meraih hasil jika dikerjakan dengan keseriusan dan kesungguhan. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan harus totalitas serta harus sampai selesai. Catat tuh. Semoga kita semua menyadari dan memahami bahwa yang terpenting dalam menjemput sukses itu adalah kuncinya totalitas serta proses. Dan salah satu cara untuk sukses adalah belajar totalitas, bukan setengah-setengah. Catat lagi tuh. Seringkali Tuhan menolong kita dengan cara yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita pikirkan, serta tak pernah kita bayangkan dengan cara yang begitu indah. Hanya saja terlalu sering kita kurang bersabar, ya toh? Ingatlah pula bahwa tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah napas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Banyak masalah tidak bisa diselesaikan dengan kecerdasan, tetapi ia hanya bisa diselesaikan dengan kesabaran. Jika ada seseorang yang melukai dan menyakiti hatimu, bersabarlah, karena Tuhan sebenarnya menuntunmu lebih kuat untuk bersabar pada masalah selanjutnya. Dia mengajarkanmu untuk mampu bersabar pada masalah yang lebih besar. Sabar adalah gejolak pemanfaatan terbesar yang mampu membuat penuh wibawa untuk membuat orang lain takluk dan penuh hormat kepadamu. Dengan demikian, gak usah bersedih, apalagi putus asa. Biarlah masalah mewarnai hidup kita, apapun dan sebesar apapun itu. Karena semua itu pasti akan sirna seiring kita memohon solusi kepada Tuhan dengan sabar dan tawakal. Karena jika Tuhan sudah berjanji, mustahil Tuhan tidak menepatinya. Yakinlah, brother. Pengalaman adalah guru yang keras karena dia memberikan ujian terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pelajaran. Kaum milenial setelah disurvei adalah orang-orang yang kritis, pembelajar dan suka dengan perubahan, tetapi sangat boros demi gaya hidup. Ngopi aja yang mahal, pakaian banyak, sepatu nggak kalah banyak, biar bisa menyesuaikan dengan tren. Bisa jutaan per bulan mereka hamburkan, dan anehnya mereka nggak punya tabungan. Tapi kartu kredit banyak. 5 langkah awal dan sederhana yang menuntunmu pada kesuksesan. Bangun pagi dan melakukan segala sesuatu tepat waktu. Selalu mengucap syukur dengan semua yang kamu miliki. Jangan lupa menyampaikan terima kasih. Jangan mengeluh ketika hal buruk menimpamu. Dan terakhir, jangan terus menunda-nunda pekerjaan. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Berikutnya, 8 hal yang harus dibayar untuk sukses adalah: 1. Jam tidur yang lebih sedikit. 2. Bangun lebih pagi. 3. Menunda kesenangan. 4. Rasa lelah, capek, dan ngantuk. 5. Ditinggal teman. 6. Diremehkan dan direndahkan. 7. Dianggap halu atau gila. Dan terakhir, 8. Waktu untuk belajar bertambah lama. Untuk maju itu memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit 2 menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Banggalah jika kita dimanfaatkan orang lain, karena berarti kita adalah orang yang bermanfaat.
Memberi manfaat dan menjadi manfaat adalah jalan orang-orang yang akan dikembangkan, ditumbuhkan, dan dijaga. Seperti halnya sebuah tanaman yang rindang dan berbuah lebat pasti dijaga dan dirawat oleh yang punya pohon. Sedangkan pohon yang kering dan tidak berbuah pasti akan dibuang otomatis. Kehidupan benar-benar tidak bisa diprediksi, apalagi disetir dengan semua keinginan kita, dan kita mendapatkannya. Titik terendah dan masa terpuruk pasti semua orang pernah mengalaminya, ya toh? Namun titik terendah bukanlah titik terakhirmu. Titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus menyerah. Justru yang terjadi sebaliknya. Titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu berdiri tegak untuk mencapai kesuksesan. Serta titik terendah itulah yang akan menjadi pondasi kamu untuk bertumbuh kokoh dan menjulang tinggi. Kemauan adalah kunci sukses. Orang-orang sukses berusaha keras apapun yang mereka rasakan dengan menerapkan keinginan mereka untuk mengatasi sikap apatis, keraguan, atau ketakutan. Apapun yang terjadi di hidup kita yaitu hanya 10%, sisanya 90% bagaimana cara kita merespon kejadian itu. Jalan menuju kesuksesan dan kegagalan itu adalah sama. Saya sudah pernah melewati keduanya. Bagaimana dengan Anda? Hanya arahnya saja yang berbeda. Keduanya memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Arah itu kita yang tentukan dengan cara kita bergaul dengan siapa. Hasilnya kita sendiri yang akan menikmati, ya toh? Kedua jalan itu sama-sama harus berjuang, sama-sama harus berkorban. Kenapa kok milih arah menuju kegagalan, ya kan? Hajar kebosanan dengan menentukan target income yang gila. Bikin orang sekeliling Anda nyinyir sampai jontor. Itu adalah tandanya target kita fantastis dan layak diperjuangkan. Banyak orang yang mengatakan orang-orang yang sukses itu mempunyai nasib dan keberuntungan. Akan tetapi sesungguhnya itu tidak benar. Orang-orang sukses itu tercipta dari suatu kesalahan dan keterpurukan. Namun, mereka mampu bangkit dan mempelajari semua itu. Kepintaran dan tingginya pendidikan belum tentu menjamin kesuksesan. Jadi apa jaminannya? Jaminannya adalah tekad dan kemauan untuk terus upgrade diri adalah kunci kesuksesan. Serta kita imbangi bersama dengan langkah kaki tanpa kemalasan. Meskipun tantangan dan hambatan datang bertubi-tubi dan silih berganti. Yo, bangun dari mimpi. Langkahkan kaki tanpa lelah untuk mewujudkan impian besar kita. Bravo, bravo, bravo. Skemu cuanku. Oke, itu dia rangkuman cerdas update YouTube kali ini. Semoga berguna dan mencerahkan. See you.